Terima kasih Anda masih di program Rosi. Malam hari ini adalah malam yang khusus karena kita baru saja melalui hari-hari yang memilukan. Setelah sebelumnya kita juga begitu marah. Karenanya saya mengundang para perempuan untuk bertanya, kenapa rakyat bisa marah? Ada akademisi Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentra Asfinawati, co-founder WhatsApp Indonesia Abigail Limuria, seniman dan aktivis Melanie Subono, Direktur Jaringan Gus Durian Alisa Wahid, anggota DPR fraksi PD Perjuangan Rieke Diah Pitaloka, dan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Saya ke Melanie dulu. Mel, menurutmu saya melihat sosial mediamu dan kamu juga begitu marah. Apa yang membuat kamu marah jika itu bisa sedikit banyak mewakili perasaan publik? Menurut saya, I'm trying to simplify ya. Yang terjadi adalah ada sekumpulan manusia yang lupa posisinya. Lupa kalau mereka punya saudara-saudara yang punya mata, punya hati, punya telinga. Dan mereka lupa bagaimana dan kenapa mereka bisa ada di posisi mereka sekarang. Aku menyambung yang Abigail bilang kali tadi ya gitu. Ada titiknya masyarakat sebenarnya juga udah nggak peduli mereka ngapain udah gitu. Bahkan pada saat tadi dibilang, aku nggak inget, I don't really remember kapan Indonesia baik-baik aja. Aku nggak bisa bedain kapan Indonesia baik-baik aja atau rakyat emang udah males ngomong. Udah enek. Nah yang terjadi adalah seperti dia bilang tadi, rakyat ini udah diem. Mencoba sibuk dengan urusannya sendiri, nyari makan. Mungkin hari ini juga bukan pertanda baik bahwa macet sudah berjalan gitu, udah macet udah ada. Mungkin gak ada pilihan, mereka harus keluar, mereka harus kerja, harus makan, titik gitu. It's not about apakah aman atau tidak, karena kalau gue nggak keluar rumah, ini nggak aman, anak gue di rumah ada bayi, susu harus gue kasih. Ya peduli setan deh gue keluar jadi apa gitu. Mungkin itu karena udah berapa hari mungkin mereka tidak bekerja. Yang terjadi adalah itu. Mereka lupa, beberapa orang ya, aku tidak memukul rata gitu. You are there karena lo suara rakyat. Tapi kok ada negara yang kayak rakyat itu ada perbedaan dua jenis rakyat gitu. Dan itu tuh menyedihkan, harusnya kita satu. Di saat yang sebelah sini lapar banget, gak apa-apa. Kita udah diem nih nyari makan kita sendiri ya kan. Tapi kan gak usah sih, terus kita lagi tahu beras gak ada, semua mahal, lo posting nih roti lo harganya 300.000. Ya dong gitu. Oke, kita lagi setengah mati gak bisa kemana-mana, transportasi hancur, kita gak bisa beli bensin. Lo posting dengan rianya lo lagi, oh gue mau private jet, liburan. That's not, bukan suara kita itu. Di saat kalian lupa, kalian digaji sama kita kasarnya. Iya dong, itu zalim menurut saya gitu. Itu rakyat selama ini diem. Menurut saya kemarin ya sudah sampai puncaknya aja sih gitu. Kemarahan karena pejabat sering flexing, sering salah pamer satunya ya, kekayaan. Maksudnya gini, of course ada banyak masalah ekonomi, harga ini itu segala macam iya gitu. Tapi saya juga yakin, oke, harga naik turun, ya udah ya kita masih mesti beli ya udah gitu. Tapi itu sakitnya itu ditambah dengan flexing itu gitu. Kalau aku ngomongnya bukan flexing ya, nggak sensitif. Sementara lu tuh di sana karena kita loh dan untuk kita. Iya kan? Ini kita lagi ada problem di bawah. Meledaknya kan terakhir-terakhir itu ya video joget-joget lah, video ini itu. Ya sorry ya gitu. Tapi itu kan nggak mewakili kita menurut aku. Terlepas dari ya tentu masalah harian segala lah, kita mau ngomong ekonomi sulit apa segala macam. Nah di tengah sulit, aku yakin rakyat nggak peduli kok lu mau ganti gigi emas lo tiap hari gitu kanan kiri. We don't care. Kita nggak perlu tahu. Pada demonstrasi yang dimulai pada hari Senin mahasiswa 25 Agustus dan kemudian buruh 28 dan itu terus berlanjut. Ada dengan berduka kita juga harus melihat peristiwa Afan meninggal dan kemudian juga yang makin memilukan sebenarnya adalah penjarahan anggota DPR dan juga rumah pribadi, bukan
rumah yang sudah dimiliki sejak lama oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ya. Saya mau tanya ke Mbak Alisa, Anda juga menjadi saksi dan pelaku sejarah di peristiwa 98. Apakah kita sedang mengulang sesuatu yang pernah terjadi di 98? Agak berbeda ya. 98 itu penjarahannya dimulai secara sistematis dan memang terbukti dari temuan TGPF dan segala macam itu bahwa memang ada upaya-upaya sistematis itu begitu untuk menyulut kemarahan. Tetapi modal dasarnya sebetulnya sama-sama kemarahan gitu, sama-sama kemarahan rakyat. Kemarahan rakyat pada zaman itu sudah ditumpuk dari hilangnya kebebasan, hilangnya demokrasi, nggak adanya demokrasi, hilangnya kebebasan untuk bersuara, berpartisipasi, segala sesuatu dikendalikan penuh. Kali ini kemarahannya itu dipicu oleh perasaan tidak berdaya karena kok ini semakin lama hidup semakin menghimpit, tapi kita melihat ada kelompok orang-orang yang mendapat kepercayaan kita tapi justru seperti itu gitu. Sehingga kemarahan itu sama, tinggal siapa yang ngompori, siapa yang melemparkan apinya itu. Bensinnya sudah ini sudah basah, ini sumbunya ini sudah basah oleh bensin gitu. Tinggal siapa yang akan melemparkan korek itu. Itu yang saya rasakan ketika masyarakat itu kemudian ikut melakukan penjarahan. Ya. Ya, Tapi kita tahu terkejut nggak Mbak Lisa ketika kemudian setelah demo hari Jumat buruh dan kemudian terus berlanjut dengan penjarahan anggota rumah anggota DPR? Saya sudah mengkhawatirkan ketika siang itu kita melihat ini ya proses pemakaman itu yang dengan ribuan ojol itu ya, solidaritas, tapi terus kemudian diselingi dengan berita dari depan rumah anggota DPR itu. Gitu. Itu warga udah di situ nontonin gitu. Ya orang Indonesia kan sukanya nonton. Kita ingat waktu bom Tamrin, Iya. sedang ada operasi Gegana, mereka selfie nih orang Indonesia. Iya, Jadi orang Indonesia menonton FOMO itu iya gitu. Tapi orang Indonesia yang sedang marah sangat mudah untuk dipancing kemudian ketika semua orang menyerbu. Ada orang-orang yang menyerbu ke rumah itu, sudah ada kemarahan, mereka tinggal ikut-ikutan saja. Makanya ada si anak SMP yang bawa arloji 11M itu. Itu kan dia nggak jauh tinggalnya dari situ dan dia hadir di situ untuk nonton. Tapi dia bahkan mungkin nggak tahu itu harganya 11 miliar. Nggak tahu. Kalau ibunya kan bilangnya nggak tahu tuh anak itu. Dia lihat, bahkan dia nggak ikut masuk. Dia lihat orang bawa barang-barang terus jatuh-jatuh terus dia ngambilin aja gitu. So, apa? Nah artinya Message-nya adalah masyarakat ini sudah kadung marah sekali tapi selama ini tersekat. Selama ini rakyat merasa nggak punya jalan. Selama ini rakyat merasa nggak ada penyaluran. Semuanya merasa mentok tembok ini. Apa sih kita mau apa lagi? Gimana lagi kita bersuara udah capek sekali. Kita sudah melakukan apapun tidak pernah didengar. Nah itu apalagi sekarang ada media sosial. Kemarahan itu kan terakumulasi. Teman marahnya banyak sekali. Mbak Rosi sekarang ini. Nah itu yang kemudian meledak bersamaan. Itu yang tadi saya maksud dengan api dalam sekam. Abigail, saya mau tanya ini. Dari semua aksi yang kemudian terus menerus minggu lalu, pernah nggak Abigail merasa ini juga bisa seperti kerusuhan 98 yang juga bernuansa rasialisme? Ya sebenarnya pertanyaan ini rada sulit ya. Tentu kalau misalnya ditanya ada rasa takut gak ada. Menurut aku ini sangat common di keluarga-keluarga atau komunitas keturunan Chinese Indonesian ya. Kita tuh setiap kali udah mulai gak stabil, ada demo, apalagi sampai sekarang ini nih takutannya tuh masih luar biasa, traumanya masih luar biasa. Tapi untuk aku pribadi, aku percaya ini udah beda. Kenapa? Pertama itu karena keterbukaan informasi dan sosial media. Aku ngeliat teman-teman ini sudah bisa
secara real time menapis hoax, secara real time menangkap kalau misalnya ada oknum yang perbuatannya sedikit mencurigakan. Udah bisa sharing informasi satu sama lain dan juga seruan-seruan jaga warga, jaga warga. Jadi benar-benar sangat intensional mastiin 98 tidak terulang lagi dan mastiin kita saling jaga terutama yang minoritas gitu. Itu jadi ada satu itu. Dan yang kedua juga tentunya aku percaya sama generasi aku sih. Kayak di Indonesia sekarang kan kita lebih dari 50% generasi muda. Dan aku udah tahu banget generasi muda sekarang ini udah beda banget dari generasi yang di atas kita. Dimana kita tuh sudah membaur dan aku juga bersahabat sama macam-macam orang dan bener-bener kita tuh pandangannya menurut aku udah sangat beda gitu ya. Yang dimana kita sangat-sangat berusaha pastiin rasisme itu tuh tidak bangkit lagi gitu. Jadi ada gerakan aktif untuk melawan itu dari sahabat-sahabat aku. Bisa dilihat di media sosial banyak banget anti rasisme postingan-postingan. Itu yang kayak ini cara menjaga satu sama lain begini sharing information dan sebagainya. Jadi menyatunya tujuan bersama dan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan rasisme. Iya, mastiin itu. Dan apalagi juga sekarang kan dengan keterbukaan informasi sudah jelas ya musuhnya siapa, sudah jelas sumber masalahnya siapa, sudah jelas rakyat sebenarnya marahnya ke siapa. Jadi tidak akan semudah itu untuk didistraksi ke arah hal-hal lain menurut aku. Jadi rakyat itu marahnya ke siapa? Ke pemerintah yang itu kayak ketika rakyatnya sulit mereka malah menaikkan tunjangan. Ketika rakyat sulit, pajak dinaikin dan mereka korupsi terus berjalan. Dan sepertinya nggak ada akuntabilitas. Itu sih yang bikin rakyat marah ya. Mungkin kita tuh bertanya-tanya kenapa di negara ini sulit sekali untuk menuntut akuntabilitas. Kenapa untuk menuntut akuntabilitas beberapa wakil rakyat yang udah menghina sampai sebegitunya rakyat harus sampai sebegininya. Kenapa itu nggak proporsional sekali? Kenapa gitu? Jadi tidak adanya akuntabilitas dengan blatant banget gitu, show of corruption, secara vulgar. Udah vulgar sekali. Dan ya udah akhirnya rakyat udah muak sebenarnya. Itu kata yang lebih penting dari marah sih menurut aku, muak. Ya aku ada lihat satu di TikTok video kayak creator Gen Z, dia bilang, kenapa sih kamu ngomong-ngomong politik? Saya muak gitu. Dia udah simple segitu aja. Dan itu menurut aku captures apa yang dirasain banyak orang. Di GNB kemarin kita nyebutnya rakyat murka. Apa Mbak Alisa? Murka. Rakyat murka. Saya muak sih. Asvina juga menjadi saksi sejarah dalam peristiwa 98. Bagaimana Anda menjelaskan perbedaannya yang sangat berbeda? Ya saya hanya peserta aksi pada saat itu, tapi kemudian jauh setelah itu ya saya ikut merasakan mencekamnya, tapi tentunya berbeda dengan mencekamnya sama ya, tapi mungkin secara gerakan ada perbedaannya atau ada sesuatu yang secara nyata berbeda? Iya, jadi karena saya hanya masa aksi, saya merasa waktu itu kok tiba-tiba nanti aku mau tanya Mbak Rika juga. Tiba-tiba itu akhirnya ada berita, oh Depok kampus mau diserang. Gini, jadi memang ada, dan waktu itu kan tidak ada media sosial, jadi kita tidak bisa memverifikasi. Banget ya. Kita tidak bisa memverifikasi. Nah, tapi yang saya mau alihkan ke persoalan 98 itu, menurut saya temuan tim pencari fakta itu sangat penting bahwa tidak ada yang pertamanya itu bukan massa cair, ada yang menggerakkan. Dan saya mau narik lebih ke belakang, Mbak Rosi, misalnya tahun 74 peristiwa Malari. Jangan lupa peristiwa Malari tahun 74 itu sebenarnya masa aksi juga. Dan berujung pada kambing hitam, persis seperti yang terjadi sekarang, isunya ekonomi, kesenjangan juga, dan jangan lupa waktu itu Glodok dalam saya baca juga dibakar. Jadi ada sentimen rasisme yang salah gitu, bukan kepada orang yang melakukan tapi kepada orang-orang yang tidak bersalah. Nah jadi ini kan perulangan terus yang menurut saya ketidakadilannya berulang, ketidakadilan ekonomi dan ketidakadilan politik berulang, rakyat tidak diberikan saluran untuk berbicara, modelnya aja beda-beda. Sekarang rakyat bisa ngomong lewat media sosial, tapi sebetulnya kan nggak pernah didengar, betul-betul didengar gitu. Dan yang menarik kemudian
di setiap aksi yang penting-penting itu kenapa selalu ada kerusuhan ya? Dan karena itu menurut saya kalau Indonesia mau berhenti ada kerusuhan seperti ini, maka kita harus membongkar seluruh struktur operasi yang pernah terjadi di setiap kerusuhan selama Indonesia sudah merdeka. Karena jangan-jangan ketemu kalau polanya sama, ini nggak mungkin organik dong. Meskipun kita tidak bisa menghilangkan juga bahwa ada agensi orang-orang miskin kota, anak muda yang kemudian merasa nggak bisa sekolah, nggak bisa dapat uang jajan yang cukup, makan atau jadi Anda ingin gantian mengatakan gitu. soal penjarahan misalnya, meskipun rakyat marah, rakyat muak, masyarakat biasa tidak akan mungkin punya keberanian Tidak mungkin sampai menjarah. tidak mungkin punya keahlian. Keahlian. Jadi Tidak mungkin sampai punya keahlian. Dan jangan lupa pada waktu itu mereka kemudian ikut-ikutan ya itu adalah wujud frustasi dan kesenjangan yang luar biasa itu. Karena saya yakin kalau orang kaya disodorin garam mau diambil gak meskipun gratis, ya mungkin dia nggak ngapain saya ambil garam gitu. Nah kalau kita lihat kan yang dibakar adalah kantor-kantor polisi ya, bukan kantor-kantor polisi saja, bukan hanya Polres, tapi juga ada kantor-kantor penting Gegana dan di Jakarta Pusat. Itu Jakarta Pusat ring 1. Kok bisa terbakar? Siapa yang bakar? Siapa yang berani bakar Gegana sih? Siapa yang berani? Nggak mungkin lah warga biasa. Dan nggak ada Tidak mungkin warga kerumunan. biasa. Tidak mungkin itu dianggap Mungkin. sebagai... Menurut saya nggak mungkin. Bahkan penjarahan museum itu menurut saya itu sesuatu yang cukup jangan dianggap tidak mungkin ada kejadian seperti 98 dengan isu rasisme. Harus saya katakan, kita jangan menganggap dengan adanya media sosial lalu semuanya tidak mungkin terjadi. Justru menurut saya kita harus waspada, jangan sampai itu terjadi. Tapi kemungkinan itu terjadi bisa saja. Kalau kita analisis bahwa lebih dalam cipta kondisi yang terjadi, menurut saya bisa juga dong kalau analisis sementara saya ini kok mungkin sama Asfi sama, ini kok diarahkannya seperti tidak sengaja begitu, tapi kok sistematis ya. Bagaimana kami sudah diedarkan misalnya agenda demonstrasi itu kan hal biasa. Kenapa kemudian diumumkan ada penutupan jalan seperti ada blokade-blokade yang sudah disiapkan begitu ya pada hari ketika buruh itu aksi yang hanya 2 jam, yang menurut saya karena saya juga pimpinan konfederasi agak aneh kalau buruh mematok dirinya aksi hanya 2 jam dan kemudian dikatakan hati-hati nanti 2 hari sebelumnya sudah mengatakan akan ada anarko begitu. Berarti kan sudah dapat informasi begitu. Ini nggak bisa kita polos-polosan karena sudah ada media sosial lalu kita merasa aman semua bisa berjalan secara organik. Enggak, negara itu ada suatu sistem dan yang namanya kekerasan negara itu menular ke masyarakat karena ini tesis filsafat politik saya. Bisa ada suatu pola yang seperti Asfi katakan, pola yang terus berulang. Pola yang terus berulang ini kalau kita tidak antisipasi sama-sama, kita tidak bisa meredam emosi sama-sama. Jangan karena kebencianmu juga jadi tidak adil begitu, menganggap bahwa penjarahan itu ya karena DPR-nya brengsek, wajarlah rumahnya dijarah. Itu adalah banality of evil, kejahatan yang lahir dari kedangkalan berpikir, yang tidak bisa membedakan lagi mana yang baik, mana yang jahat begitu. Nggak bisa Mbak, kalau boleh saya ngomong, saya bukan membela teman saya, Uya atau Mas Eko. Uya itu partner saya untuk membongkar beberapa kasus tindak pidana perdagangan orang. Terakhir kami sama-sama mengadvokasi Dr. Piprim yang dimutasi semena-mena oleh Kemenkes begitu di RSCM, dia ahli jantung, lalu kemudian Mas Eko pimpinan komisi begitu. Ya memang kami minta maaf, ada gestur yang salah. Tapi mereka dijarah rumahnya dan kami yang berlatar belakang dunia hiburan ya. Uang itu belum tentu loh dari hasil DPR. Uya itu baru 10 bulan. Itu bukan pembenaran. Jadi menurut saya mari kita pilah, kami salah, saya tidak akan membela diri. Termasuk saya salah. Saya telat untuk merespon. Saya tidak akan berargumen, oh saya lagi ngurus soal sekolah yang digusur saat tanggal itu di Bekasi. Ada bukti media sosialnya. Saya tidak akan membela diri, kami salah. Kami mohon maaf, saya lah setidaknya, saya mohon maaf. Lalu what next ya? What next? Karena menurut saya kita nggak bisa mengandalkan sekarang era keterbukaan publik. Apakah Mbak teman-teman tahu bagaimana CCTV itu bisa dimatikan? Titik-titik CCTV bisa dimatikan saat kemarin itu begitu ya, termasuk di sekitar DPR. Ini nggak mungkin mahasiswa, nggak mungkin buruh yang melakukan ini. Saya bisa jamin, nggak mungkin teman-teman buruh tahu titik CCTV. Jadi siapa?
ya silahkan dianalisis ya. Tidak artinya jangan simplifikasi bahwa hal-hal yang mungkin lebih parah ini bisa terjadi. Jadi ada memang kemarahan publik atau tadi Mbak Alisa dengan sangat keras mengatakan muak gitu. Tapi juga kemudian ada peristiwa yang menodai aspirasi masyarakat yang sudah marah dan muak itu dengan penjarahan, dan itu harus kita lawan bersama, dan itu bukan dari rakyat. Apakah para perempuan di sini ingin mengatakan setuju. itu? Jangan sampai yang orang berdemonstrasi untuk menyampaikan hal-hal yang baik, kritik yang baik, dianggap mereka terlibat makar. Itu saya sangat tidak setuju. Apa duduk soal dari hari-hari kelam yang baru saja kita lalui? Para perempuan di sini ingin bicara.